Hai Moms, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Moms. Kita kembali lagi berjumpa di live Instagram Mother and Baby Indonesia bersama saya Novita Enji, Editor-in-Chief Mother and Baby Indonesia. Moms, saat ini saya yakin Moms banyak sekali yang lebih banyak beraktivitas di rumah. Nggak kemana-mana aja, semua mungkin bekerja dilakukan dari rumah, sekolah anak-anak juga dilakukan dari rumah. Satu yang kita tidak boleh lupakan adalah kita juga harus berolahraga. Tapi mungkin saat ini Moms juga bingung, olahraga apa sih yang pas untuk keluarga untuk bisa kita lakukan di saat masa pandemi seperti ini. Karena kan kita tahu salah satu hal yang harus kita lakukan adalah menjaga imunitas tubuh kita dengan berolahraga. Nah, hari ini Moms kita akan ngobrol-ngobrol membahas tema olahraga untuk keluarga di masa pandemi bersama dengan Dr. Sofia Hahe, SPKO, dokter spesialis kedokteran olahraga Royal Sports Performance Center dan tim medis Federasi Panjat Tebing Indonesia. Sudah siap bergabung bersama kita Dr. Sofia. Mau bertanya, nah, di saat sekarang ini olahraga yang pas apa sih? Apakah saya tetap boleh melakukan olahraga berat? Dan juga yang paling sering terjadi adalah bingung apakah olahraga harus pakai masker. Nah, Dokter Sofia sudah terhubung bersama kita. Hai. Langsung saja kita ngobrol. Hai Dokter Sofia, apa kabar? Baik, kita udah lama banget gak ketemu ya, Anji. Kita udah lama banget gak ketemu. Sekarang kita ketemunya lewat virtual dulu, gak apa-apa ya dokter. Betul. Ya? Yap. Nah, dokter, hari ini kita akan membahas tentang olahraga untuk keluarga di masa pandemi. Kita sekarang tahu banget ya dokter ya, bahwa kita tuh tetap harus berolahraga. Ya kan, karena itu kan juga bisa meningkatkan imunitas tubuh kita. Tapi yang jadi problem adalah olahraganya seperti apa, dan olahraganya harus pakai masker apa enggak. Itu kayaknya banyak pertanyaan seperti itu ya dokter ya. Iya. Nah jadi memang yang paling penting nih kalau selama pandemi adalah kita bukan cuma mikirin kesehatan kita, bukan cuma mikirin imunitas, tapi juga supaya gimana caranya kita tetap aman dan tidak tertular kan. Karena kita tahu kita masih di masa pandemi nih gitu. Nah jadi rekomendasinya sih sebenarnya paling ideal adalah olahraga di dalam rumah. Ini pas banget sebenarnya kan buat para moms karena akhirnya jadinya ya udah dirancang aja kegiatannya semuanya di rumah gitu. Nah, olahraga di rumah yang seperti apa? Nah, olahraga yang di rumah ini tentunya tergantung dari kondisi kesehatan para moms sekarang. Misalkan, kalau misalkan sebelumnya masih mager dan masuk kaum rebahan nih gitu kan, belum sama sekali mulai olahraga, tentunya beda sama yang udah mulai olahraga. Sering berolahraga. Oke. Benar banget. Ya. Nah, dokter, dengan kita berolahraga tuh benar-benar emang bisa meningkatkan imunitas tubuh kita ya, Dok ya? Iya, tentunya. Nah, cuman ada syaratnya nih. Jadi, memang olahraga sendiri itu sebenarnya stresor fisik ya. Jadi, badan kita itu mengalami peningkatan kebutuhan energi dan berolahraga itu artinya kita menggerakkan tubuh kita lebih dari kebutuhan sehari-hari. Jadi, pasti memang ada stres fisik yang terjadi. Nah, jadi kalau ada stres, kok bisa sih jadi bermanfaat meningkatkan imunitas gitu kan? Nah, bukannya kita stres bisa bikin tidur, sakit gitu loh. Ya kan? Nah, jadi sebenarnya ada batasan nih. Kalau misalkan kita mau meningkatkan imunitas, olahraga yang kita harus lakukan itu ada di intensitas sedang. Jadi bukan intensitas tinggi yang kemudian habis itu kita ngos-ngosan besoknya terus mau angkat anak aja, aduh gitu. Benar. Gitu kan. Jadi olahraga yang dilakukan harus intensitas sedang dan harus dilakukan dengan frekuensi yang sesuai. Jadi kalau misalkan belum pernah olahraga, jangan langsung digeber setiap hari langsung olahraga. Nah harus ini menarik tubuh untuk adaptasi dulu gitu. Sebenarnya apa sih yang bikin tubuh kita terus jadi akhirnya kalau olahraga imunitasnya tinggi gitu kan? Karena ketika kita berolahraga sebenarnya banyak zat-zat kimia, hormon, dan sel-sel respon tubuh itu yang keluar sebagai respon dari olahraga. Dan contoh paling sederhana adalah heart rate naik ya, denyut jantung naik. Nah, tentunya dengan denyut jantung yang naik ini, sirkulasi darah jadi lebih baik. Kalau sirkulasi darah lebih baik, oksigen itu jauh lebih
tersampaikan ke organ-organ yang paling Ya, pinggir ya, ya. sekalipun gitu. Jadi oksigennya nyampe, nutrisi-nutrisi yang kita konsumsi juga sampai, sehingga fungsi organ dan tubuh kita itu berfungsi secara lebih optimal. Itu baru satu, baru dari jantung doang. Belum kita Iya. bicara soal yang lain nih, hormon endorfinnya naik. Hormon endorfin kita tahu Iya, tuh iya, iya. hormon happy. Nah, Betul, kalau betul. kita happy, tentunya imunitas juga jadi lebih baik. Betul, betul. Iya sih, saya paling paling sering melihat tuh banyak sekali dari orang-orang apalagi yang tetap harus bekerja di saat masa pandemi ini. Ini kan kita tahu masa yang stressful banget ya dokter ya. Di saat Banget, mereka banget. selesai olahraga, itu bawaannya tuh happy gitu loh, nggak gampang marah-marah, nggak cranky gitu kan, dia nggak gampang Mm-mm. kesel, moodnya bisa tetap terjaga dengan baik. Salah satunya karena ya berkat olahraga ini ya dok ya. Betul, betul banget. Jadi bukan cuma manfaat fisik sebenarnya yang dari Mm-mm, oksigen, zat mm-mm, nutrisi mm-mm. sampai gitu ya. Tapi juga Ya, secara emosional, secara mental ya kan, kesehatan mental nih penting banget nih. Yang penting kita keluar betul. 2020 waras ya kan. Betul, betul itu yang penting. Dok, ini ada pertanyaan dari Agustina Prihatini. Hai dokter, kalau kita Mm-mm. olahraga naik sepeda itu, nah ini penting nih. Ini soalnya lagi Hmm. jadi pembahasan yang seru banget Iya. di sosial media juga banyak berseliweran. Pertanyaannya adalah gini, dokter, kita olahraga naik sepeda, apakah Mm-mm. harus pakai masker? Sedangkan kalau tanjakan berat kan jadinya engap dan takut Mm-mm. sesek. Nah, ini Iya, menarik dokter. Lagi jadi perdebatan soalnya ya, dok, betul, tentang memakai betul masker banget. saat Ini bersepeda nih ya. polemik 7 bulan nggak kelar-kelar. Bener, bener, bener dok. Nah, jadi intinya ya sebenarnya kita Ya, harus memahami dulu bahwa satu, kita nih masih di masa pandemi. Jadi betul. memang harus ada adaptasi olahraga yang kita lakukan. Ya, Sebenarnya enak nggak sih olahraga pakai masker? Nggak enak memang. Olahraga enak. pakai masker itu nggak nyaman. Itu udah jelas. Mm-mm, Itu fakta, ya kan? mm-mm. Nah, tapi faktanya juga adalah kalau kita olahraga tidak memakai masker, maka ada konsekuensi-konsekuensi yang harus kita lakukan. Ya, Ya ya. kan? Nah, kita harus jadi orang dewasa yang juga bertanggung jawab terhadap kesehatan diri dan orang lain. Nah, jadi kita Mm-mm. harus memahami dulu, satu, memang masker itu nggak nyaman. Memang akan menurunkan Betul. sirkulasi udara, betul. Tapi Mm-mm. hoax-nya adalah, mungkin nggak sih kita mati? Atau mungkin nggak sih kita dapat serangan jantung cuman gara-gara pakai masker ketika olahraga? Nah, ini Nah, ini hoax menarik ya. ya, Mams. Oke. Gitu. Ya, ya, Jadi ya, 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 ya. masker itu bukan jadi penyebab fatality ya, bukan jadi penyebab kematian kalau kita olahraga sambil pakai masker. Yang Oh, menyebabkan jadi punya baik. yang menyebabkan jadi kematian itu kalau kita punya resiko kesehatan gitu. Jadi Ya, ya, kita ya, punya ya. hipertensi, kita sudah Nah, punya history atau riwayat sakit jantung sebelumnya, kita sudah punya riwayat sakit paru-paru sebelumnya. Nah, yang seperti ini yang sebenarnya jadi pemicu ketika kita berolahraga, nggak usah pakai masker ya. pun sebenarnya ada risiko kematian gitu. Nah, apalagi kalau pakai Jadi jangan disalahin masker. maskernya ya. Betul sekali. Nah, jadi terus caranya gimana kalau Oke, misalkan oke. mau Iya, goes iya, santai aja, pakai masker iya. nggak? Nah, kalau mau goes santai aja sebenarnya tidak masalah pakai masker. Karena Ya, masker ya. ini sangat-sangat dianjurkan untuk olahraga outdoor yang kita nggak bisa jamin kita olahraga tanpa ketemu orang. Jadi Betul, dok. sebenarnya kalau teman-teman mau goes, nggak mau pakai masker, jawabannya apa? Ya cari jam di mana nggak ketemu orang. Mungkin nggak? Kalau nggak mungkin ya terpaksa harus pakai masker dan turunkan intensitas goesnya. Kalau kita udah tahu nih ada Oke. tanjakan dan harus lepas masker, berarti kita udah harus tahu konsekuensinya adalah pilih jam di mana kita nggak ketemu orang lain. Karena memang pasti ngap Ya, banget benar. naik tanjakan itu dengan pakai masker, karena itu masuk Betul, intensitas betul. tinggi. Sementara kita tahu kalau kita mau olahraga pakai masker, intensitasnya harus ringan hingga sedang. Jadi saya selalu bilang kalau mau olahraga pakai masker, intensitasnya diturunkan. Nah, tapi begitu mau Mm-mm. olahraga nggak pakai masker, berarti pilihannya adalah olahraga di rumah, ya kan? Atau olahraga ketika kita tahu nggak bakal ketemu sama orang. Nah, susahnya apa? Mams kan kalau misalkan mau sepedaan atau mau gawe sama anak-anak, biasanya nyari jam sore. Mm-mm. Nah, jam sore itu udah nggak Mm-mm. mungkin Mm-mm. ada jaminan nggak ketemu orang. Pastilah ketemu Betul, satu dua betul, orang. Dan belum tentu bisa betul, jaga jarak. Jadi, betul. kesimpulannya adalah sementara ini, kita tahu kita juga masih PSBB, sebaiknya Mm. olahraganya di rumah aja. Ini benar-benar sebuah catatan penting yang harus diperhatikan sama moms ya. Jadi kalau kita mau olahraga copot masker, lakukan di dalam rumah.
Karena olahraga dengan menggunakan masker yang bisa dilakukan adalah olahraga intensitas ringan, ya kan? Ringan ke sedang, tapi sedangnya juga nggak sedang-sedang amat ya dok ya. Karena disadari bahwa tadi jadinya ongep gitu kan, jadinya kayak ketutup gitu kan ya. Sementara tuh kalau kita bersepeda, kita tahu ya bukan cuma bersepeda, ada beberapa olahraga yang lain juga. Itu rata-rata akhirnya ada komunitas. Dan itu kan berarti menyebabkan kita jadi ketemu orang lagi ya dokter ya. Betul. Nah udah gitu yang paling bahaya adalah mereka sepedaannya atau mereka larinya pakai masker. Tapi begitu kita ngomongin komunitas yang biasanya terjadi apa? Abis itu yang diajakin, ngopi dulu yuk. Kita nongkrong dulu yuk. Nah, terus ngopi pakai masker gitu ya? Nggak mungkin kan dok? Iya benar. Bahaya itu sebenarnya adalah ketika efek sampingan dari olahraga bersama-sama itu yang sebenarnya jadi penyebab utama penularan. Sebenarnya sederhana berarti ya dokter ya. Kalau mau pakai masker olahraga intensitas ringan. Kalau nggak mau pakai masker mau olahraga intensitas berat, apalagi buat yang sudah terbiasa berolahraga dari sebelum masa pandemi kan kita tahu kan ada olahraganya macam-macam gitu kan ya dok ya. Lakukan di rumah, di mana nggak ketemu sama orang lain gitu kan. Sederhana sebenarnya ya, tapi susah untuk dilakukan. Oke, dok ini lanjut nih. Tadi kan kita sudah berbicara soal intensitas ya kan, apa yang bisa kita lakukan. Nah, untuk frekuensi dok, selama masa pandemi ini frekuensi olahraga dan lama berolahraga tuh gimana ya dok jadinya? Iya. Nah, jadi apalagi yang udah terbiasa olahraga, boleh nggak pakai yang kemarin punya gitu loh dok, yang masih yang kemarin tuh saya biasanya seminggu itu breaknya cuma Sabtu Minggu misalnya, dan biasanya 1 jam. Nah ini gimana nih dok? Nah, jadi ada 2 catatan nih. Satu, kalau misalkan teman-teman udah biasa olahraga, sebenarnya frekuensinya nggak apa-apa, pertahankan aja. Udah biasa nih olahraga 5 kali seminggu, nggak apa-apa. Frekuensi jalan terus. Tapi yang kita perlu perhatikan adalah intensitas nih. Nah, kalau yang sebelumnya teman-teman biasa frekuensinya 5 kali seminggu, intensitasnya tinggi gitu ya. Kita tahu masuk ke pandemi ini kita harus menjaga supaya tidak terkena bukan cuma virus COVID nih, tapi juga penyakit-penyakit yang lain. Karena kalau tubuh kita lagi memerangi penyakit lain, jadi lebih rentan untuk kena yang lain, gitu kan? Bahkan flu biasa atau tipes atau DBD. Jangan lupa nih di Indonesia saat ini kita lagi tinggi, bukan cuma corona, tapi DBD, tipes gitu kan. Nah, jadi untuk teman-teman yang biasanya sudah olahraga intensitas tinggi, biasanya kalau misalkan nggak keringetan gobios tuh kayaknya nggak olahraga gitu ya. Saat ini ditahan dulu egonya ya, ditahan dulu tuh semangat olahraganya, intensitasnya turunin sedikit jadi intensitas sedang. Tetap dapat keringat, tetap dapat capek, tapi nggak usah terlalu ngoyo lah. Apa yang dikejar juga kan? Sekarang semua kompetisi juga berubah kok formatnya. benar. Ya. Oke, jadi tetap bisa dijalankan, tapi ya tadi emang lebih fokusnya ke intensitasnya sih ya dokter ya. Betul. Oke. Nah kalau nah kalau buat ini kan sekarang akhirnya jadi senengnya sih ya dok ya, kalau kita juga mau ngambil sisi positif dari masa pandemi kita di rumah aja, ini tuh jadinya banyak sekali orang yang jadinya punya waktu buat olahraga. Karena kan mungkin dulu pagi sebelum kerja, ya perjalanan aja udah sejam sendiri, udah nggak mungkin untuk berolahraga. Kalau sekarang kan udah kita pangkas tuh, kita udah nggak perlu macet-macetan, bisa kita pakai buat olahraga sebelum kita mungkin tetap work from home. Nah kalau buat yang baru mulai olahraga, apa dok sebaiknya maksudnya untuk intensitas, frekuensi dan durasinya tuh sebaiknya gimana dok? Nah, untuk yang baru mulai olahraga jangan ambis ya, santuy aja dulu. Nah, jadi caranya adalah diselang-seling. Misalkan nih ya, hari Senin kita olahraga, hari Selasa istirahat dulu, hari Rabu olahraga, Kamis istirahat. Jadi dibikin selang-seling, jadi paling nggak seminggu dapatlah 3 kali, tapi diantaranya ada jeda di mana tubuhnya punya waktu untuk beradaptasi dengan olahraga yang baru dikenalkan ke tubuh kita nih. Nah, terus intensitasnya gimana? Intensitasnya mulai dari ringan sampai sedang. Cara ngukurnya gimana? Ini biasanya pertanyaan paling sering ya kan? Saya tahu dari mana saya olahraga intensitas ringan sampai sedang gitu kan? Cara paling bagus sebenarnya ngitung pakai physical activity tracker atau heart rate monitor. Cuman kan kita tahu nggak semua orang, apalagi kalau moms yang baru mulai olahraga nih, nggak punya yang buat ngukur heart rate, nggak punya gitu kan? Yang ada jam cantik gitu. Jadi cara paling mudah adalah kita bilangnya talk test atau tes bicara. Jadi ketika kita olahraga, kalau kita masih bisa ngobrol ya kan, kalau masih bisa angkat telepon dan ngobrol, berarti itu intensitas ringan hingga sedang.
Tapi kalau Oke. misalkan kita pasang lagu, kita masih bisa ikut nyanyi, itu berarti intensitas ringan. Jadi intensitas sedang itu kita udah nggak Oke. bisa nyanyi, tapi masih bisa bicara. Nah, jadi Oke. kan sering tuh biasanya untuk bikin semangat kita terus dengerin lagu sambil olahraga. Kalau Ya. sambil olahraga kita masih bisa ngikutin lagunya, berarti itu intensitas ringan. Begitu kita Mm-mm. udah mulai ngos-ngosan nggak bisa ngikutin lagu, tapi masih bisa angkat telepon, itu intensitas Oke. sedang. Sedang. Begitu nggak Oke. bisa angkat telepon, begitu angkat telepon harus sebentar. Nah, itu berarti intensitas tinggi. Tinggi. Nah, jadi itu Oh, yang paling sederhana ya. gampang. Ya. Itu bisa kita lakukan sendiri. Iya sih benar. Jadi nggak perlu punya alatnya juga. Ya sederhana tadi Mm-mm. dokter bilang. Bisa kok kita coba sendiri di rumah ya kan kita melakukan apa tadi mengukur bahwa olahraga saya udah lebay apa belum nih ya gitu kan ya dok ya. Nah, Oke, nah pertanyaan berikutnya ini dari Rita Natalia. Olahraga mm-mm. apa nih dokter yang cocok untuk anak usia 4 tahun yang bisa dilakukan di rumah aja dok? Nah ini penting nih karena Nah, sesuai dengan iya. tema obrolan kita hari ini adalah olahraga untuk keluarga di masa pandemi nih dokter. Betul. Nah, kalau untuk anak-anak usia 4 tahun, yang paling penting Mm-mm. adalah mengenalkan gerak dasar. Gerak dasar itu apa Mm-mm. sih? Lari, lompat, Ya. loncat. Nah, jadi lari, lompat, loncat, tangkap, lempar, ini nih yang paling penting dikenalkan di usia anak-anak yang 4 tahun. Jadi kita nggak usah Mm-mm. mikir jauh-jauh, aduh mau ngajarin les berenang, atau misalkan Ih, mau susah ngajarin, sekarang. ya kan? Mau Mm-mm. ngajarin apa, Mm-mm. les badminton atau apa. Mulai dari yang sederhana aja dulu, karena 4 tahun itu kita harus menambah kosakata dia bergerak. Jangan sampai dia nggak tahu lari Mm. itu kayak gimana. Jangan sampai dia nggak tahu loncat itu kayak gimana. Atau cara Iya, mendarat iya, iya, sesudah iya. lompat yang paling baik kayak gimana. Supaya mereka ketika nanti sudah bisa belajar gerakan-gerakan yang lebih kompleks, dasarnya tuh udah bagus gitu. Pondasinya udah bagus. Nah, jadi bentuknya Mm-mm. apa? Paling gampang misalkan running in place gitu. Ngajakin anak-anak untuk Ada di lari. tempat. Oh Iya, lari seneng di tuh anak-anak seneng tempat, banget ya tuh. Mm-mm. kan? Nah, Mm-mm. terus jumping Mm-mm. jacks. Nah, sesederhana ini Iya, aja iya, sebenarnya iya. kita udah bisa bantu mereka untuk menikmati olahraga itu di rumah. Paling gampang lagi apa? Lempar tangkap bola. Nah, itu Iya dengan sih. segala macam arah, dipantulin dulu lah ke lantai, atau dilempar langsung, atau dikasih ke kiri, ke kanan. Itu buat anak-anak udah jadi permainan paling menyenangkan, apalagi kalau mainnya sama Ya, moms. betul, betul, Jadi betul. Ya, quality ya, ya. time dapet, main Bener. dapet, olahraga dapet. Gitu. Ya, dan itu bisa dilakukan berkelompok tuh main lempar tangkap bersama Bener ayahnya, bersama banget. kakaknya, ya kan ini sih seru sekali Mm-mm. sih sebenarnya dan sederhana ya. Modalnya cuma Mm-mm. bola dan tadi kalau untuk kayak lari di tempat, jumping jack, malah nggak ada modal ya kan, nggak Bener pakai banget. apa-apa. Oke, dok ini ada pertanyaan dari Karos Piauliang. Dok, Mm-mm. contoh olahraga, ini menarik nih sekali. Oh, contoh olahraga untuk orang tuaku yang sudah di Mm-mm. atas 50 tahun. Selain yoga misalnya apalagi dan durasinya berapa lama? Wah, pas banget. Tema kita Mm. kan olahraga untuk keluarga di masa Yes. pandemi. Nah, ini untuk kakek neneknya nih, ya Ini kan? yang Nah, nanya apa nih, Dok? pinter-pinter banget sih emang. Bener ya? Jadi, yang pertama adalah kita harus tahu nih kalau orang tua usia 50 tahun tentunya kondisi badannya udah berbeda dengan kita yang masih usia Betul, produktif, ya kan? betul. Resiko kesehatan pasti lebih tinggi. Jadi kita harus menjaga Mm-mm. supaya olahraganya di intensitas ringan sampai sedang. Contoh paling Mm-mm. sederhana apa? Jadi kita harus tahu jenis olahraga itu ada macam-macam. Kalau yoga Ya. itu masuk ke olahraga yang untuk fleksibilitas dan kekuatan otot, ya kan? Nah, tapi kita bukan cuma melatih fleksibilitas dan kekuatan otot, kita butuh kesehatan jantung paru dan juga Mm-mm. kekuatan otot untuk menyangga berat badan sendiri. Kita biasanya kalau dari sisi kedokteran olahraga bilangnya olahraga aerobik atau kardio sama olahraga kekuatan otot atau strength training. Nah, kalau olahraga kardionya gimana? Kalau untuk orang-orang usia 50 tahun, sebenarnya jalan cepat. Nah, terus naik turun tangga kalau lututnya masih baik ya, karena beberapa orang tua kalau di atas 50 lututnya udah mulai nyeri. Nah, untuk yang kayak gitu, jangan tuh naik turun tangga. Tapi kalau lututnya masih baik, boleh naik turun tangga untuk kardio. Jalan cepat di rumah atau di pekarangan rumah itu juga bagus banget gitu. Bisa 30 menit jalan cepat gitu kan. Bisa sambil bawa botol air minum, jadi ada bebannya juga gitu. Nah, mudah ya. Mudah. Nah, itu satu yang kardio. Nah, kalau kekuatan ototnya gimana? Nah, jangan ngebayangin kalau orang tua nih kekuatan ototnya pakai dumbbell 3 kilo, 5 kilo. Kasian ya.
Jadi bayangin Iya, aja iya. tuh kayak dumbbell 1 kilo atau botol air minum kiri kanan ya. Nah ini aja sebenarnya udah latihan kekuatan otot. Kita latih kekuatan otot tangannya. Contohnya gimana? Angkat. Nah, ini kan sebenarnya kita juga melatih Oh, kekuatan oke. otot Iya, iya, tangan. iya. Jadi bahkan dia bisa sambil Mhm, nonton, duduk, dia bisa latihan kekuatan tangannya. Memastikan supaya gerak mhm. bahunya tetap terjaga dan nggak kaku. Betul, Yang satu betul. lagi adalah, ini gerakan sederhana nih, berdiri duduk dari tempat duduk. Jadi contohnya Oh iya, melatih benar-benar. tangannya disilang nih, tangannya disilang. Terus bapak ibu kita ini diminta untuk misalkan 3 kali 10, 3 set, 1 set isinya 10, berdiri dari tempat duduk, duduk lagi tanpa pegangan. Jadi hanya Udah gitu menggunakan aja gitu ya? kekuatan, yes. Tapi itu buat orang tua Oke. nggak terlalu mudah loh. Karena Iya kan mereka benar-benar, terbiasa benar-benar. untuk pakai tangan ya, berdiri dari tempat Iya, duduk iya, iya. tuh. Kita pasti, iya, iya. Betul, Nah, betul. sementara kita minta mereka untuk Oke. latihan kekuatan otot kakinya tanpa menggunakan bantuan tangan. Sesederhana Mhm. duduk, berdiri, duduk, berdiri. Itu aja udah merupakan latihan buat mereka. Jadi hal-hal sederhana kayak gini sebenarnya bisa dilakukan di rumah. Betul sekali. Ini benar-benar dan ya sambil tetap beraktivitas di dalam rumah juga bisa, nggak perlu sampai harus pergi keluar rumah juga ya dokter ya. Dan modalnya cuma Oke, kursi sama botol air minum. benar. Oh, ya itu mudah sekali loh. Ini ada Ipung Kandri bertanya, kami mengatasi dengan cara bersepeda di daerah pedesaan atau sawah dokter. Untuk Oh, orang bagus tua usia banget. 70 tahun dokter, suka berkebun itu apakah juga bisa dianggap olahraga? Dan apa yang wajib dibawa saat pandemi Pak kalau lagi mau olahraga? Oh menarik pertanyaannya. Oh, penting. Nah, yang pertama sepedaan di sawah atau pedesaan bagus banget. Kalau saya bisa Itu sih enak saya banget mau ya. ya. Sayangnya begitu keluar Iya rumah benar. ketemunya gedung. Ya kan? Benar, benar, Jadi benar. selama bisa masih sepedaan di lingkungan luar yang sepi dan udaranya baik, masih bisa ketemu Itu sinar bagus sih sebenarnya ya. matahari, ya kan itu bagus banget. Mm-mm. Apalagi untuk usia tua karena butuh asupan matahari untuk pembentukan vitamin D supaya Mm-mm. tulangnya nggak keropos. Jadi itu lanjutkan. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya kan yang tadi kalau misalkan apa di sebelum Usianya habis 70 tahun, suka uh-uh. berkebun katanya Oh gitu. iya, Dan nah apakah itu bisa berkebun dianggap masuk olahraga, olahraga Dok? atau enggak? Nah ini biasanya, Kalau ini pertanyaan angkat-angkat yang pot iya kayaknya, Dok. nah, ini pertanyaan yang biasanya masih Iya, iya. sering aku dapat. Pertanyaannya adalah, Oke. ada aturan nggak kalau berkebun 3 kali 10 kemudian dapat manfaat kesehatan jantung paru? Saya sampai sekarang saya belum dapat penelitian yang bilang anjuran berkebun berapa menit supaya dapat kesehatan Oke, jantung. oke, Jadi oke. jawabannya berkebun itu bukan olahraga karena tidak ada Yes. peresepannya, nggak ada aturannya, nggak ada yang bisa bilang berkebun seperti ini Hmm. yang gerakannya baik atau berkebun seperti ini yang gerakannya buruk gitu. Karena Ya, betul, ini adalah betul, masuk ke betul. dalam aktivitas fisik sehari-hari. Nah, bukan Oke, berarti oke. berkebun itu tidak bagus. Olahraga ya, ya. Berkebun itu Iya, bagus, iya, iya. tapi bukan Mm-mm. olahraga. Tetap Ya, penting, apalagi untuk usia lanjut, membuat mereka jadi lebih bugar tetap, tapi betul, betul. tidak masuk olahraga, tetap harus ditambahin goesannya. Ya, Apa ya, yang ya. harus dibawa? Nah, jangan lupa bawa air minum sendiri, jangan bergantung Mm-mm. sama abang-abang lewat jualan jualan air Betul, minum betul. ya. Nah, Ya, 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 ya. itu penting banget. Mm-mm, Karena mm-mm. kita nggak boleh menunda minum, takutnya malah dehidrasi. Kalau dehidrasi malah Betul, bisa betul. gampang cedera, malah menurunkan imunitas, ya kan? Jadi harus Mm-mm. bawa air minum sendiri dan kemudian jangan lupa kalau misalkan nanti ternyata kita udah selesai olahraga, ketemu orang harus pakai masker kan. Jadi tetap bawa Betul, masker kalaupun betul. kita olahraganya nggak pakai masker karena di pedesaan misalkan. Oke, Nah, oke. kemudian yang berikutnya adalah jangan lupa begitu nyampe rumah mandi, ganti Nah, baju, jangan nah, ditunda-tunda gitu. iya. Betul sekali. Dok, tadi ada yang terlewat, saya lupa menanyakan. Untuk kalau Apa? orang tua mau berolahraga, durasinya sebaiknya berapa lama ya? Oh iya. Nah, kalau Ah, ah. untuk orang tua, biasanya kita sesuaikan dengan kapasitasnya dia bisa melakukan olahraga. Ada Mm-mm. pasien-pasien saya yang usianya 60-70 masih bisa olahraga 1 jam, nggak masalah. Wow, Apalagi kalau oke. misalkan dibawa jalan-jalan tuh, wah itu pakai masker lengkap, pakai face shield, dibawa jalan-jalan sama anaknya katanya bisa sampai 1 jam dari jam 8 sampai jam 9. Itu luar Mm-mm. biasa. Kalau masih bisa, lanjutkan. Nah, tapi jangan lupa kalau misalkan memang kita belum tahu kapasitas orang tua kita, mulai dari sederhana aja Mm-mm. dulu. Iya, Coba iya. 15 menit dulu. 15 menit masih kuat nggak? Lanjutin lagi 30 menit. Kalau 30 menit Bertahap udah ya kuat, jadi ya, Dok ya? iya. Jangan langsung
ayo kita jalan 1 jam. Nah, nanti terus habis itu emaknya ngap sesak ya kan. Kasihan, Jadi iya. sebaiknya kita Iya. pertahankan, naikin pelan-pelan lah gitu. Oke, Dok, berikutnya ada pertanyaan dari Dai Suryani. Olahraga apa yang bisa dilakukan ibu hamil di masa pandemi ini? Karena kan kita tahu ada senam hamil, ada yoga hamil, tapi kan itu kan kita banyak yang harus di luar. Nah, mungkin kita mau memilih untuk di rumah aja. Nah, olahraga apa nih dokter yang bisa dilakukan? Ya, nah yang paling penting adalah sebenarnya kalau untuk ibu hamil ini, kalau sudah trimester 3, itu jangan olahraga yang sifatnya tiduran, jadi telentang. Oh Kenapa? gitu. Karena kalau trimester 3 kan rahim sudah membesar, perutnya sudah membesar, dan sangat mungkin menekan pembuluh darah di belakang rahim. Nah, ini yang ditakutkan, karena biasanya nanti akan timbul komplikasi, entah itu lebih gampang capek. Kalau cuma lebih gampang capek sih nggak apa-apa, tapi masih nggak apa-apa. Kalau kontraksi, aliran darahnya berkurang terus memicu kontraksi, jadinya kan malah nggak baik untuk rahimnya, untuk janinnya juga gitu. Jadi kalau di trimester 3, meskipun boleh yoga, tapi hindari posisi-posisi yang terlentang. Kalau misalkan nggak mau yoga, gimana? Yoga ini bagus ya kan? Nah, biasanya dulu saya nyaranin pasien-pasien saya tuh berenang. Nah, tapi sekarang mungkin kita berenang bisa. karena masih pandemi kan. Nah, jadi yang bisa dilakukan adalah sebenarnya senam aerobik di rumah, tapi yang intensitasnya ringan atau yang kita bilang low impact. Jadi tidak ada loncat, tidak ada lompat gitu ya. Stepping tuh boleh gitu. Stepping ke kanan, ke kiri gitu. Dan melakukan beberapa gerakan seperti misalkan push up yang modifikasi itu sebenarnya boleh gitu. Tapi kembali lagi tergantung trimester ya. Kalau trimester 3 kan biasanya push up udah terganggu sama perut, tapi kalau masih trimester 1 atau 2 nggak masalah. Yang paling penting sih sebenarnya yang harus diperhatikan adalah ibu hamil ini jauh lebih gampang naik suhu tubuhnya. Jadi mau itu olahraga yoga di rumah atau pilates di rumah atau senam hamil, harus sedia air minum. Karena kita nggak jangan sampai dehidrasi ya. Kita tuh jangan sampai nunggu haus. Kalau haus tuh sebenarnya kita udah berkurang cairan tubuhnya. Jadi sebaiknya setiap 15 menit olahraga minum 1 gelas. Oke. Baik. Oke, itu jadi catatan tuh ya buat moms yang lagi hamil juga ya. Ini ada pertanyaan dari Wita. Dokter, selama pandemi saya memilih lompat tali atau skipping sebagai olahraga utama. Apakah boleh dilakukan setiap hari? Dan apa olahraga yang bisa dilakukan untuk anak usia 10 tahun? Oke, nah kalau kita lihat nih lompat tali ini masuk ke kardio nih. Jadi aerobiknya sih boleh dilakukan setiap hari, nggak boleh. Tapi perhatikan jangan lupa awasi lutut, ada keluhan nggak lututnya? Karena yang paling bahaya di sini adalah kalau misalkan kita lakukan setiap hari dan otot kaki kita belum cukup kuat, biasanya nanti mulai timbul keluhan, lututnya nyeri atau nggak nyaman ketika naik turun tangga. Itu artinya bebannya terlalu tinggi untuk tubuh kita atau untuk lutut kita. Jadi sebenarnya kalau udah terbiasa, nggak apa-apa lakukan tiap hari. Nah, tapi ada yang kurang nih. Kalau saya sih bakal saya kasih PR lagi. Jangan lupa latihan kekuatan ototnya. Misalkan dengan push up atau sit up, planking, squat, lunges. Terutama kalau kita kardionya lompat tali, butuh kekuatan otot kaki nih. Jadi squat sama lungesnya penting jadinya. Gitu. Itu bisa dilakukan ya. Baik. Ada pertanyaan dari untuk anak ya, yang 10 tahun tadi. Yang anak 10 tahun. Nah, kalau anak 10 tahun ini sudah bisa melakukan gerakan-gerakan yang kompleks. Jadi udah lulus dari gerakan lompat, lari dan loncat, tangkap, lempar ya. Nah, di sini kita bisa melakukan olahraga-olahraga lain. Kalau misalkan kita punya pekarangan, misalkan kita bisa ajak anak kita main badminton misalkan. Badminton sederhana gitu ya, yang tidak ada aturannya. Tetap penekannya sih di sini play ya. Jadi kalau misalkan bisa sepak bola ringan di halaman, atau misalkan bisa badminton, atau misalkan bisa basket di halaman. Kalau misalkan nggak ada halaman, sebenarnya coba ajari atau ajak anak ini untuk ikut latihan-latihan yang sifatnya kayak circuit training. Jadi misalkan jumping jacks 15 detik atau 10 detik, abis itu squat. Boleh nggak sih anak-anak 10 tahun mulai squat dan lunges? Boleh, nggak apa-apa. Ini memang termasuk latihan kekuatan otot, tapi kan nggak pakai beban dari luar. Pakainya beban berat badan sendiri. Dan untuk anak-anak, latihan kekuatan otot yang pakai berat badan sendiri, itu sangat baik. Oke, Dok, saya akan bacakan satu pertanyaan terakhir nih, bagus sekali nih, karena memang kita lagi mengalami ini nih. Apa yang harus dilakukan, jadi olahraga apa yang harus dilakukan
oleh si kakak yang sedang sekolah online. Peregangan itu harus gak sih dokter? Iya, karena kan benar kita orang tuanya juga sih ya. Apalagi kalau kita berbicara untuk anak-anak kan kalau di sekolah mereka tuh masih ada pergerakan ya dokter ya. Mungkin dari kelas ke toilet, ke mungkin mereka ke area tempat bermain ya kan, atau mereka pulang juga ada pergerakan. Kalau sekarang bener-bener mereka cuma dari kamar, atau bahkan mungkin ada yang belajar di kamar, ada yang mungkin turun belajar di ruang tamu atau di mana, pergerakannya tuh sedikit. Apakah perlu melakukan peregangan, dok? Perlu banget. Nah, sebenarnya kita bilangnya bukan stretching break, malah movement break. Karena kalau untuk anak-anak ini jangan cuma stretching, kalau bisa mereka diajarin sesuatu, entah itu lari-lari di tempat, atau misalkan jumping jacks, atau misalkan naik turun tangga. Cukup, bahkan kan kadang-kadang kalau ada istirahat antara satu sesi ke kelas lainnya kan biasanya cuma 5 menit, 10 menit. Tapi itu aja sebenarnya bermanfaat banget supaya anak-anak ini nggak makin mager dan nggak malah dok. Nah, jadi stretching itu penting, tapi jangan cuma stretching, tambahin movement. Jadi apapun gerakannya yang anak-anak itu suka, lakukan aja, nggak apa-apa. Nah, satu hal lagi adalah ketika melakukan stretchingnya jangan asal-asalan, karena kalau asal-asalan nggak memberikan manfaat. Stretching yang nggak asal-asalan itu kayak apa sih? Nah, stretchingnya itu harus ditahan selama 10 sampai 15 detik. Jadi bukan cuma 1, 2, 3, selesai. Udah harus ditahan benar-benar yang 10 sampai 15 gitu. Terus ditariknya juga sampai merasa bahwa memang ototnya memanjang. Jadi bukan cuma kan karena kadang-kadang anak-anak ini nggak tahu, jadi cuma pokoknya dipegang aja gitu kan, ke kiri gitu terus udah naiknya. Iya benar-benar. Nah, tapi ini benar-benar harus ditahan dan ditarik. Jadi kita membantu mengajarkan mereka juga bahwa otot itu harus dipanjangkan loh, karena kamu tadi duduk lama ototnya memendek. Jadi kita harus panjangin lagi supaya dia nggak pegel-pegel gitu. Betul. Dok, kalau kita tadi kan dokter bilang olahraga intensitas ringan itu bisa kita lakukan dengan menggunakan masker. Nah, ini sebaiknya kita menggunakan masker seperti apa, dok, kalau kita mau berolahraga? Ya, nah jadi memang yang paling penting adalah maskernya itu nyaman. Jangan pakai masker N95 ya kalau lagi olahraga. Oh tuh, masukan banget tuh, Moms. Nah, jadi maskernya jangan masker N95 medis, tapi maskernya mungkin masker kain cukup, tapi masker kain yang seperti apa? Jangan yang cuma satu lapis kayak masker scuba, ya kan? Scuba itu udah dilarang juga sekarang ya, dok? Dilarang, betul. Jadi masker kain itu bagus, tapi cari yang minimal 2 lapisan gitu. Jadi ada lapis luar sama lapis dalam. Sekarang banyak sekali produsen-produsen baju olahraga udah bikin masker olahraga juga gitu. Nah, ini memang sesuai. Kenapa? Karena satu, mereka akan bikinnya bahannya yang breathable, bahannya nyaman. Jadi kita bisa bernapas dengan tetap enak, ya kan? Tetap menyerap keringat, tidak bikin lembab. Dan yang paling penting adalah tetap melindungi kita dari ancaman penularan, gitu. Betul, itu sih yang paling penting ya. Dokter Sofia, kita tutup obrolan kita hari ini. Nggak berasa pertanyaan masih banyak sebenarnya, tapi sayang waktu kita terbatas. Kayaknya mesti ada lanjutan lagi nanti ya, dok ya. Nah, kita tutup dengan dengan tips dari Dokter Sofia, sekaligus juga mengingatkan untuk para moms, ayo olahraga. Ya, di masa pandemi ini mumpung kita ada waktu, kita bisa olahraga di rumah. Silakan Dokter Sofia. Moms, jangan lupa meskipun ini masa pandemi dan kita di rumah aja, tapi tetap bergerak dan aktif. Sempatkan waktu untuk berolahraga dengan anak kita juga, sehingga kita tetap sehat dan anak-anak kita juga tetap sehat. Betul ya, dan tips-tipsnya adalah sebenarnya nggak perlu olahraga berat-berat banget, intensitas ringan bisa kita lakukan, dan tentunya ini pasti bermanfaat banget untuk kita. Olahraga sama keluarga menyenangkan sekali loh. Menemani kakek neneknya jalan-jalan daerah sekitar rumah juga nggak apa-apa kan, dok? Nggak apa-apa, baik banget malah itu. Betul banget. Aduh, Dokter Sofia, sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih banyak. Moms, kita baru saja ngobrol-ngobrol dengan tema olahraga untuk keluarga di masa pandemi dengan Dokter Sofia HH SPKO, dokter spesialis kedokteran olahraga Royal Sports Performance Center dan tim medis Federasi Panjat Tebing Indonesia. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya, dokter. Terima kasih banyak. Jaga kesehatan selalu. Bye. Bye.
Dan terima kasih tentunya untuk moms yang juga sudah menyaksikan. Nanti buat moms yang ketinggalan obrolan saya bersama dengan Dokter Sofia, nanti bisa dilihat di IG TV kita dan juga bisa dilihat di Twitter karena nanti juga akan ada keterangan-keterangan atau potongan-potongan obrolan saya bersama dengan Dokter Sofia. Sekali lagi moms, jaga kesehatan, tetap di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye moms.